Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi tentunya dengan saya, tidak bosan-bosannya dengan saya pada malam hari ini. Dan tentunya pada dialog interaktif malam hari ini bersama dengan Universitas Terbuka Purwokerto juga sudah hadir narasumber kita. Nanti yang ingin bergabung bersama kami, bagi pemirsa atau teman-teman yang penasaran terkait Universitas Terbuka itu bisa di 0281 657 7020 atau di 0823 2636 3366. Jangan lupa kami juga live streaming di website kami di www.banyumastv.com atau di YouTube channel kami di BMS TV Official. Dan Anda juga bisa mendownload aplikasi kami di Play Store Banyumas TV. Oke. Langsung saja, ini dari Universitas Terbuka sudah hadir narasumbernya pada malam hari ini, tentunya bersama dengan DRA Ibu Sri Weningsi MSI. Beliau dari Universitas Terbuka Purwokerto. Selamat malam Bu Wening. Selamat malam Mbak Arum. Kabarnya gimana Bu Wening? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini tentunya Bu Wening gak sendirian ya, di sebelahnya ada teman-teman dari ini siapa ya? Wow, pakai jas kuning tentunya sudah familiar ya bersama dengan. Tapi ini bukan mahasiswa ya, Mas Mbak ya. Ini salah satu alumni dari Universitas Terbuka. Salah dua. Oh ya, ada dua, benar. Salah dua. Ada Mas Agung Wibowo. Selamat malam Mas Agung. Iya, selamat malam. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, sehat tentunya ya Mas ya. Siap. Iya. Selanjutnya ada Mbak Eka Wahyuningsi. Selamat malam Mbak Eka. Selamat malam Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Baik. Ini senyumnya pada nggak kelihatan ya. Yang kelihatan matanya sipit-sipit. Tentunya pastinya semoga pemirsa Banyumas TV di rumah juga sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Karena saat ini pandemi COVID-19 memang masih meningkat. Semoga dengan adanya PPKM darurat ini semakin berkurang dan semakin banyak yang sehat juga bisa normal kembali. Ya, Oke, sebelum bertanya ke Mas Agung dan Mbak Eka nih, mungkin ke Bu Wening dulu, Bu Wening bisa cerita lagi atau mungkin mengingatkan kembali ke pemirsa Banyumas TV terkait Universitas Terbuka yang memang ini universitas negeri di Indonesia yang tersebar di 39 titik ya Bu Wening ya, salah satunya ada di Purwokerto. Nah, mungkin bisa nih diceritakan lagi Bu Wening. Oke. Selamat malam pemirsa Banyumas TV. Mungkin jangan bosan-bosan ya Mbak Arum ya ketemu dengan saya. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri nih, ditemani sama Mbak Eka sama Mas Agung. Mungkin saya hanya mengingatkan kembali kepada pemirsa Banyumas TV yang masih ragu ya Mbak Arum ya, masih ragu mendaftar di UT. Sekarang masih buka pendaftaran, karena di UT itu kan pendaftarannya sepanjang masa ya, hanya nanti pendaftarannya kalau dari Januari sampai awal Februari, nanti ujiannya Juni atau Juli, Juni. Kemudian kalau nanti pendaftarannya Juli sampai awal Agustus, ujiannya Desember. Nanti mungkin akan banyak diceritakan oleh Mas Agung sama Mbak Eka ya Mbak Agung, bagaimana suka dukanya kuliah di UT gitu ya. Mungkin gitu pemirsa takutnya sebenarnya nggak bosan juga sih ya ketemu Bu Wening ya. Biasanya kita berdua aja Ibu ya. Ini malam hari ini alhamdulillah sekali nih ya. Ada waktu berkesempatan hadir ke studio Banyumas TV, tentunya alumni dari Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana mungkin pada minggu yang lalu ini kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswanya. Nah, kali ini alumninya yang mungkin pengalamannya ini sepertinya lebih banyak lika-likunya Mas Agung dan juga Mbak Eka ini kayaknya pengalamannya lebih banyak nih ya. Nah, mungkin dari Mbak Eka terlebih dahulu nih ya. Mbak Eka dulu mungkin bisa diceritakan atau awal tertariknya kuliah di Universitas Terbuka itu gimana, terus lulus tahun berapa sih Mbak Eka? Dulu awal saya tertarik kuliah di UT itu pada saat dulu tuh ada booming-boomingnya ada pustakawan-pustakawan seperti itu. Kebetulan saya waktu itu sudah berumah tangga juga, jadi nggak mungkin untuk kuliah di universitas liberal gitu kan. Jadi pada saat itu saya dapat info dari om saya di UT aja kayak gitu kan. Terus saya coba cari. Pada saat itu tahun 2012 saya cari informasi, ternyata untuk ilmu perpustakaan saat itu belum buka S1 Mbak. Jadi masih diploma 2 pada saat itu. Jadi saya masuk diploma 2 pada tahun 2012.
terus saya lulus di tahun 2014 gitu. Dan memang sih waktunya lebih fleksibel ya Mbak, apalagi untuk yang ibu rumah tangga tapi pingin belajar lagi, itu sangat fleksibel sekali waktunya. Memudahkan ya. Iya, memudahkan sekali gitu. Saat itu saya ikut Pokjar, jadi ada kuliah tatap mukanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Seperti itu. Oke, jadi memang dulu sebelum adanya pandemi tentunya kuliahnya juga ada tatap mukanya. Ada tatap mukanya. Jadi pilihannya ada di kita Mbak, sebagai mahasiswa mau ikut daring full online atau tatap muka. Jadi kita bebas memilih seperti itu. Alangkah baiknya lagi nih ya, karena adanya pandemi juga ini untuk mahasiswa UT juga sudah terbiasa ya, iya, karena betul. Pembelajarannya jarak jauh dan tentunya ya yang namanya ada pandemi ya, kita tidak boleh tatap muka terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau belum bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, betul tapi tetap bisa Zoom ya Bu Oning ya. Iya. Oke, ini Mbak Eka ini ibu rumah tangga berarti ya dulu? Iya, dulu pada saat saya masuk pertama kali ke UT itu masih ibu rumah tangga. Tahun 2014 saya lulus, saya coba lamar ke perpustakaan SD waktu itu. Saya diterima, terus saya di situ kurang lebih hampir 2 tahun. Terus ada info, ada salah satu SMP swasta waktu itu, SMP Permata Hati, sekolah inklusi itu membutuhkan pustakawan. Jadi saya coba daftar ke sana dan diterima. Saya masuk ke SMP Permata Hati tahun 2016. Dan di saat itu saya dapat info dari teman alumni saya kalau UT sudah buka S1. Jadi saya transfer ke S1. Oke, gitu. jadi lanjut lagi. Iya, lanjut. Soalnya kayak sayang banget ya, iya, ya. Baru dia 2, kenapa nggak sampai 1 ya? Iya, betul sekali. Tapi ini sangat luar biasa loh, seorang ibu rumah tangga sambil kuliah itu waktunya itu mungkin dari teman-teman juga kadang berpikir gimana sih cara bagi waktunya, belum ngurusin yang di rumah, belum ngurusin kuliah. Nah, ini dia kelebihan kuliah di universitas terbuka juga, karena waktunya sangat fleksibel. Kita yang menyesuaikan, bukan universitas yang menyesuaikan. Maksudnya benar ya? Benar. Betul. Mahasiswa milih. Mahasiswa milih. Nah, kayak apa ada beberapa rumah makan Padang. Nah, itu dia. Kata Bu Oning ke rumah makan Padang, tinggal pilih, tinggal tunjuk. Mau milih yang mana? Nah, itulah fleksibel itu ya. Oke, ke Mas Agung nih. Mas Agung juga saya penasaran nih pengalamannya gimana nih. Kayaknya nih beda-beda. Nah, Mas Agung sendiri nih lulusan tahun berapa Mas Agung? Saya di PGSD itu alih jurusan ya. Saya masuk tahun 2015 awal, kemudian saya lulus tahun 2016 karena di PGSD yang alih jurusan itu kan 3 semester. Tapi sebelumnya saya juga dulu kuliah di UT, tapi beda jurusan. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Di situ saya istilahnya apa namanya, banyak menggali istilahnya. Saya kalau dari jurusan pendidikan bahasa Inggris mau jadi PNS, saya formasinya kan ya nggak sebesar kuota yang dibutuhkan oleh SD seperti itu kan, karena perbandingannya jumlah rasio SMP dan SD itu sangat jauh. Ya, alhamdulillah saya setelah berpikir beberapa saat melihat teman saya yang sudah masuk ke jurusan PGSD, ternyata kuliahnya itu menarik seperti itu. Iya. Menarik. Dan saya di sini merasa tertantang, maksudnya tertantang seperti kalau saya tidak masuk PGSD, mungkin saya juga nggak bisa jadi PNS seperti sekarang ini. Makanya ya alhamdulillah Tuhan memberikan saya jalan untuk istilahnya dari guru, calon guru pendidikan bahasa Inggris menjadi guru SD. Tapi di situ ya memang perjuangannya berat, karena saya selama kuliah di PGSD di Pokjar Bapak Wahyu di SMP 3 Muhammadiyah itu kan saya laju dari Banjarnegara. Jadi setiap Sabtu sebelum duhur saya sudah berangkat, harus sampai Pokjar sebelum jam 1 siang. Karena ya mulainya Pokjar jam 1 sampai jam 5. Kemudian saya pulang sampai rumah juga malam kan, otomatis Minggu pagi saya udah harus bangun pagi dan berangkat lagi. Dan pulang malam Senin sampai rumah seperti itu selama ya kurang lebih 3 semester lah. Jadi kalau usaha saya istilahnya apa namanya tidak membuahkan hasil, saya akan merasa sangat apa namanya kecewa seperti itu. Mungkin kurang puas pada diri sendiri ya Mas Agung ya. Memang disitulah letak ibaratnya apa namanya ya
berkah yang diberikan Tuhan. Istilahnya Tuhan itu melihat usaha kita, ya, seberapa besar kita berusaha, mungkin hasilnya tidak akan saat itu juga, tapi nanti pasti akan kita nikmati. Seperti itu. Jadi yang penting jangan lupa ikhtiar dan berusaha, karena kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Setiap kita berusaha, insya Allah ada hasil yang akan kita dapat. Gitu ya, Mas Agung. Oke, Mas Agung, Mbak Eka dan Bu Wening, tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa. Jangan lupa yang ingin bergabung bertanya langsung kepada Mas Agung, Mbak Eka atau Bu Wening, langsung saja di 028165777020 atau di 082326363366. Namun setelah jeda pariwara berikut ini.